Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita hari ini majelis ke-49 di kitab ini dan majelis ke-11 di Kitabus Shalah. Pembahasan tentang sholat, dan kita sudah masuk di pertemuan pekan lalu di bab syarat sholat. Kita masuk di malam hari ini hadits ke 210 di kitab Bulughul Maram dan di kitab syarat sholat, di pembahasan bab syarat sholat hadits ke-6. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atusallil mar'atu bidir'in wa khimarin bi ghairi izar, qala idza kana ad-dir'u sabighan yughatti dhuhur qadamaihi. Akhrajahu Abu Daud wa sahhahu al-a'immatu waqfah. Ini menjelaskan kembali terkait dengan aurat wanita dalam sholat. Kata beliau dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Salah ketik itu ya, anhu radhiyallahu anha, bahwa dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bolehkah seorang perempuan sholat dengan memakai baju panjang dan kerudung tanpa sarung? Itu pertanyaan. Iya, baju panjang maksudnya seperti daster atau abaya misalnya, dengan kerudung dia pakai, tapi tidak pakai sarung di dalam. Tidak pakai sarung. Itu pertanyaan dari Ummu Salamah, istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah lewat biografinya. Kata Nabi, jawabannya, boleh apabila baju panjangnya tadi itu sabigon, itu syaratnya. Lebar, itu kata sabigon itu takbir untuk lebar dan panjang. Iya. Jika bajunya itu iya lebar, panjang, menutup, jadi tidak cukup Nabi bilang lebar panjang, tapi ada syaratnya, menutupi punggung atas kedua kakinya. Iya, karena kaki dan tangan itu ada telapak dan ada punggungnya. Ada punggungnya. Seperti tangan, ini namanya kaf, ini namanya dhahar. Lihat punggung tangan. Sama juga kaki. Yang bagian bawahnya itu adalah telapak kaki, yang bagian atas itu namanya dhahar. Iya, duhurnya. Ini yang dijawabkan oleh Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang ini. Kata beliau, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud
dan disahihkan oleh a'immah. Ini hadits mauquf dari ucapan Ummu Salamah, bukan dari jawaban Nabi. Kita lihat sumber hadits, belum bilang riwayat Imam Abu Daud. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud secara marfu dan mauquf. Jadi Imam Abu Daud sebenarnya menyebutkan 2 kali di Sunan Abu Daud. Beliau sebutkan di nomor 639 dan 640. 2 kali dibawakan secara marfu, yaitu sampai ke Nabi, dan dibawakan secara mauquf dari ucapan Ummu Salamah. Jadi kalau marfu maksudnya ucapan Nabi, mauquf artinya ucapan sahabat. Iya. Jadi di Abu Daud dibawakan 2. Derajatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar sebenarnya sudah berisyarat. Belum bilang dikeluarkan oleh Abu Daud, para a'immah telah mensahihkan dia mauquf dari Ummu Salamah, bukan dari Nabi. Maka lihat derajat hadits dhaif secara marfu dan mauquf bahkan. Jadi hadits ini dhaif secara marfu dan mauquf ketika diteliti. Hadits ini dhaif secara marfu dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar, dhaif. Dia rawi yang dhaif. Dan dhaif juga secara mauquf dari ucapannya Ummu Salamah, karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Ummu Muhammad ibnu Zaid, majhul, tidak dikenal. Sehingga hadits ini dhaif secara apapun. Tidak benar dari Nabi, tidak benar dari Ummu Salamah. Tidak benar dari Nabi dan tidak benar dari Ummu Salamah. Tapi kenapa dibawakan? Ini kan pembahasan fikih, ada yang berdalil dengannya. Fikih hadits yang beliau ingin isyaratkan adalah aurat seorang perempuan dalam sholat. Jadi kita berbicara sekarang dalam sholat. Itu ketika dia sholat ada auratnya yang wajib dia tutup. Para ulama ada beberapa pembahasan. Tentang ini saya sebutkan, saya bagi menjadi 3 poin. Pertama, wajah. Selain wajah. Selain wajah, kedua telapak tangan dan kaki. 3 itu. Selain wajah, kedua telapak tangan dan kaki. Selain itu adalah aurat dalam sholat. Tidak ada silang pendapat. 3 itu tidak ada silang pendapat. Selain 3 itu. Iya, selain wajahnya, selain telapak tangannya, dan selain kakinya. Tidak ada silang pendapat dari para ulama fikih, dia adalah aurat dalam sholat. Jika kelihatan maka batal sholatnya. Ada seorang perempuan misalnya lagi sholat, kelihatan rambutnya, batal sholatnya. Karena rambut tidak diperselisihkan. Itu adalah auratnya perempuan dalam sholat. Iya, auratnya perempuan dalam sholat. Iya, demikian pula yang lainnya. Dari selain wajah, telapak tangan, kaki. Ini tidak ada silang pendapat. Di kalangan para ulama fikih rahimahumullahu ta'ala. Kemudian berikutnya, wajah dan kedua telapak tangan. Ini kedua. Wajah dan kedua telapak tangan. Gimana ini? Apakah auratnya juga dalam sholat? Wajah dan kedua telapak tangan, ya, dari seorang perempuan boleh tersingkap. Artinya bukan auratnya dalam sholat. Tidak ada dalil yang mewajibkannya. Tidak ada dalil yang mewajibkannya. Bahkan disepakati wajah. Kalau wajah disepakati juga harus terbuka.
kalau seorang perempuan sholat. Kecuali di tempat umum, banyak laki-laki yang lalu lalang, boleh dia memakai cadarnya, menutup wajahnya ketika sholat. Tapi pada dasarnya, wajah seorang perempuan ketika sholat harus terbuka. Telapak tangan ini diperselisihkan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahumullah dan selainnya, seperti Syekh Ibn Utsaimin, menganggap bahwa telapak tangan itu kalau terbuka saat sholat tidak membatalkan sholat. Artinya bukan aurat. Iya, walaupun di sana ada dari para ulama mengatakan aurat, batal sholatnya kalau kelihatan. Cuman ketika kita tahu ada isyarat seperti itu, ada khilaf, ya kita tutup, tentunya lebih aman. Kita tutup. Tidak boleh seorang perempuan itu sholat hanya memakai jilbab pendek, kemudian baju, ya gamis atau daster misalnya, dia pakai baru tangannya kelihatan. Apalagi punggung. Ini kita bercerita telapak. Kita bercerita sekarang ini telapak tangan. Bukan punggung tangan. Bukan punggung tangan. Iya. Ini yang tentunya harus dipahami. Sebagian perempuan sekarang tidak memperhatikan itu. Tentunya kita membahas karena kurangnya ilmu. Iya, apalagi kalau kita pergi umroh. Bahkan kadang orang Indonesia sudah mulai lata, ikut-ikutan. Orang datang umroh kan di sana banyak orang luar, hanya pakai jilbab, kemudian langsung sholat, tangannya kelihatan. Kadang perempuan Indonesia juga mulai, padahal mereka di kampungnya selalu kalau sholat pakai mukena, tertutup tangan. Tapi di sana juga sudah mulai orang Indonesia. Bahkan kadang jamaah yang dibawa juga sholat bermudahan, kelihatan. Karena kenapa? Berdalil dengan perbuatan orang Arab. Ketahuilah, yang itu yang kita lihat bukan orang Arab. Itu jamaah umroh, sama-sama tidak punya ilmu juga sama dengan kita. Jadi mereka kadang pergi umroh, dia kira itu orang Arab. Yang berkeliaran di masjid itu kebanyakannya bukan orang Arab. Iya, nanti orang Arab itu rame masuk ketika Jumat. Karena mereka semuanya Jumat di Masjid Nabawi. Adapun sholat 5 waktunya, mereka di lingkaran di luar, mereka tempat tinggalnya. Jadi ya tidak boleh kita berdalil dengan perbuatan mereka. Yang jelas perlu ditahu oleh kaum muslimin, sepakat para ulama, perbuatan penduduk Makkah, perbuatan penduduk Madinah bukan hujah. Itu disepakati. Itu yang harus dipahami. Iya. Jangan anggaplah itu orang Arab. Yang melakukannya adalah penduduk Makkah dan penduduk Madinah. Harus kita pahami, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama dalam berdalil bahwa perbuatan Haramain, penduduk Haramain bukan hujah. Iya, kalau perbuatan mereka hujah, ya Nabi tidak merubah, Nabi tidak menyalahkan kalau perbuatannya hujah. Iya, jadi bukan hujah perbuatannya penduduk Haramain. Bukan dalil. Itu saja yang harus dipahami supaya kita tidak ikut-ikutan. Jangan sampai sholat kita batal gara-gara kita bermudahan dalam menutup aurat. Jadi ini telapak tangan diperselisihkan aurat atau bukan dalam sholat. Karena tidak ada dalil, maka telapak tangan bukan aurat. Dipilih oleh Syekhul Islam, Ibn Taimiyah dan Ibn Utsaimin juga memilih hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, kedua telapak kaki. Jadi kita berbicara telapak semua ya, telapaknya. Iya. Sekarang kedua telapak kaki. Apakah aurat dalam sholat atau bukan? Mayoritas ulama berpendapat keduanya adalah aurat dalam sholat. Mayoritas. Saya isyaratkan mayoritas berarti ada khilaf. Karena ada sedikit dari ulama yang mengatakan telapak kaki bukan aurat. Artinya kalau kelihatan tidak mengapa. Apa dalilnya? Hadits yang ada di hadapan kita ini. Jadi dalil yang mengatakan telapak kaki bukan aurat. Ini hadits. Karena Nabi bilang kalau menutup punggung kaki. Kalau sudah menutup punggung kaki berarti boleh dipakai sholat. Iya. Kalau menutup punggung kaki. Boleh. Ini berdasarkan hadits ini.
Tapi kan hadits ini adalah dhaif. Hadits ini dhaif. Bahkan kita harusnya adalah berdalil dengan hadits Ummu Salamah sendiri yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menjelaskan bahwa tidak bolehnya laki-laki untuk isbal. Tidak bolehnya laki-laki untuk isbal. Menurunkan kainnya, sarungnya atau celananya di bawah mata kaki. Ummu Salamah bertanya, bagaimana yang dilakukan oleh perempuan dengan duyulnya mereka, dengan yang lebih ke bawah. Ini menunjukkan bahwa pakaian perempuan di masa Nabi itu lebih dari mata kakinya, bahkan lebih dari kakinya. Mereka seret di jalan, jadi ada di jalan, ada di tanah. Jadi pakaian mereka itu dulu menyentuh tanah. Iya. Makanya ketika tidak boleh isbal, dia bertanya, dia kira hukumnya umum laki-laki dan perempuan. Maka Nabi menjelaskan, enggak, perempuan dia turunkan sejengkal ke bawah dari mata kaki. Turunkan sejengkal ke bawah dari mata kaki. Itu pakaian perempuan. Iya. Makanya hadits ini adalah hadits yang dhaif dari Nabi, dhaif dari Ummu Salamah. Iya, dhaif dari Nabi dan dhaif dari Ummu Salamah. Yang benarnya punggung, telapak kaki perempuan aurat. Iya. Karena agak bahaya juga kalau kita mengatakan telapak kaki bukan aurat. Nanti kalau sholat kan tersingkap. Ketika tersingkap telapak kaki, itu punggung kelihatan. Tentunya punggung akan tersingkap. Makanya iya, pendapat mayoritas tentunya lebih jelas. Kenapa? Karena dalil yang dipakai dhaif. Yang mengatakan bukan aurat dhaif. Yang hanya mengatakan punggungnya saja. Hanya punggungnya. Sehingga sekali lagi pendapat mayoritas lebih hati-hati. Ya. Dan tentunya secara dalil adalah dalil yang mereka pakai dhaif. Dalil yang mereka pakai dhaif. Hadits berikutnya 211. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wan Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi lailatin madlamatin fa ashkalat alaina al-qiblah fa sallaina falamma tala'atis syams idza nahnu sallaina ila ghairil qiblah fa nazalat fa aynama tawallu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Akhrajahu Tirmidzi wa dha'afah. Kata beliau dari Amir ibn Rabi'ah. Ini baru muncul sahabat ini bersama kita alhamdulillah di kitab Bulughul Maram ini. Dari Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Kunna ma'an nabi." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin madlamatin, pada dalam suatu malam yang gelap. Fa ashkalat alainal kiblah, maka kami kesulitan untuk menentukan arah kiblat karena gelap, pada malam yang sangat gelap. Fa shallaina, maka pun kami salat. Falamma tala'atis syams, tatkala matahari sudah terbit, artinya sudah terang matahari, idza nahnu shallaina ila ghairil qiblah, ternyata kami telah salat ke arah yang bukan kiblat. Maka turunlah ayat, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, kemana saja kamu menghadap maka di sanalah wajah Allah. Riwayat At-Tirmidzi, hadits lemah menurutnya. Sumber hadits ini sudah keluar dari masalah aurat. Sekarang masalah menghadap kiblat. Sumber hadits
Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di Jami' At-Tirmidzi nomor 345. Derajatnya dhaif jiddan. Hadits ini lemah sekali. Iya. Kalau dibilang dhaif jiddan, itu tidak bisa mendukung orang lain, hadis lain, dan tidak bisa didukung oleh, ya, tidak bisa mendukung dan tidak bisa didukung. Hadis ini dhaif, cuman perlu kita tahu alasan kenapa dhaifnya. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya terdapat, ya, itu dobel ya, sanad terdapat 2 kali. Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Ash'ath As-Samman, dhaif jiddan. Iya, dalam hadits, iya, dhaif jiddan dalam hadits ini rawi ini Ash'ath As-Samman. Dan ada Asim bin Ubaidillah dhaif. Ya, ada Asim bin Ubaidillah, dia juga dhaif. Jadi 2 cacat inilah yang menunjukkan hadits tadi dhaif jiddan, lemah sekali. Tidak benar, tidak sahih. Iya. Sebelum kita ambil fikih hadits, kebetulan kita baru lewat ini Amir ibn Rabi'ah. Kita sampaikan dulu biografinya. Biografi dari Amir. Beliau adalah Abu Abdillah, nama panggilannya Abu Abdillah. Namanya Amir ibn Rabi'ah ibn Malik Al-Anzi. Bisa juga di fathah Al-Anazi. Ya. Beliau ini Masya Allah termasuk yang masuk Islam di awal-awal. Bahkan beliau berhijrah ke negeri Habasyah dan ke Madinah. Dan belum menyaksikan seluruh peperangan bersama Nabi SAW. Keutamaannya. Tapi tidak meninggal di perang. Dia hijrah di 2 hijrah. Habasyah. Tahu kan hijrah negeri Habasyah. Tahun keberapa? Iya. Hijrah pertamanya sahabat. Ke Afrika sana. Itu sejarah singkatnya. Supaya kita tahu sedikit. Kenapa bisa terjadi hijrah ke Habasyah. Dari penduduk Madinah belum ada yang masuk Islam. Di 4 tahun awal. Nabi kan 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi. Semenjak diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berdakwah sembunyi-sembunyi. Iya. Sehingga yang masuk Islam juga sedikit. Di tahun keempat. Turunlah ayat. Wa anzir ashiratakal al-aqrabin. Beri peringatan keluarga dekat. Ini di tahun keempat setelah diangkat menjadi Nabi. Maka Nabi naik ke Bukit Sofa ketika turun ayat ini. Naik ke Bukit Sofa, dia panggil orang-orang Quraisy dan mendakwakan terang-terangan la ilaha illallah. Yang pertama sekali menolaknya adalah ya, Abu Lahab. Dialah yang berkata, tabban lak alihada jama'atana. Celaka bagimu Muhammad. Karena ini yang kamu kumpulkan kami di sini. Karena beliau panggil dulu semua, kumpul di lembah itu, mereka kumpul di lembah, Nabi di atas Bukit Sofa. Ya. Dan mereka Nabi mengajak mereka ke Islam. Maka yang paling pertama menolak adalah Abu Lahab. Sehingga turunlah ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Disebutkan namanya di Quran. Orang pertama sombong. Tidak mau menerima. Kita baca sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Ya, untuk pelajaran. Begitulah celaan bagi orang yang tidak menerima Islam. Di tahun keempat ini. Mulailah masuk Islam orang. Karena Nabi sudah berdakwah terang-terangan. Masuk Islam. Tapi melaksanakan ajaran Islam sembunyi-sembunyi juga. Siapa yang menampakkan keislamannya disiksa oleh musyrik Makkah. Maka turunlah wahyu kepada Nabi SAW. Ya. Dan beliau menganjurkan sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Iya. Keluarlah mereka ke sana. Iya.
hanya belasan orang. Awal, termasuk ini dia. Juga, yang awal juga hijrah, yang tadi, yang kita nukil di hadits pertama, Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah. Hijrah pertama ke Habasyah, hanya 12 orang. 8 laki-laki, 4 perempuan. Itu pun mereka keluar berpisah-pisah, berpencar. Supaya tidak ditahan oleh musyrikin. Bayangkan, pergi ke negeri Afrika sana. Iya, negeri Habasyah. Nabi bilang, kalian pergi ke sana. Di sana ada penguasanya yang baik. Tidak ada seorang pun didolimi dari orang yang tinggal di negerinya. Itu maksudnya Raja Najasyi yang masuk Islam juga nanti secara sembunyi-sembunyi. Meninggal, tidak ada yang tahu kalau dia Muslim. Tapi Nabi mengumumkannya di Madinah. Dan Nabi mensolatinya dengan solat gaib. Nabi bilang begitu tentunya dari wahyu dari Allah. Karena Nabi orang tidak baca sejarah. Akhirnya mereka keluar ke sana. Hijrah. Di tahun ke-5. Iya, di tahun ke-5. Pergi. 3 bulan kemudian. Turun surat An-Najm. Itu yang di akhir. Yang ada perintah sujud. Ada sahabat yang masuk Islam sujud, Nabi sujud, mereka sujud. Orang musyrikin juga sujud. Ikut sujud. Akhirnya sampai berita ke negeri Habasyah, penduduk Makkah sudah Islam semua. Mereka kembalilah dari sana. Kembali dari sana, dikira aman kita ini di Makkah. Ternyata beritanya tidak benar. Mereka cuma sujud ke ikut-ikut. Bukan karena sudah masuk Islam. Masih disiksa. Ini di tahun ke-5 itu. Hijriah. Ya, afwan. Tahun ke-5 Hijriah. Belum ada tanggal Hijriah. Tahun ke-5 kenabian. Karena 5 Hijriah berarti nanti sudah di Madinah. Karena tahun pertama saat di Madinah. Jadi tahun ke-5 kenabian mereka kembali. Ada. Langsung dapat berita. Ternyata itu tidak benar. Maka sebagian mereka tidak masuk Mekah, kembali ke Habasyah. Sebagiannya masuk Mekah dulu. Termasuk Abdullah bin Mas'ud, termasuk yang kembali ke Mekah. Iya, kembali ke Mekah. Dan alhamdulillah dengan sebab itu, ternyata walaupun disiksa, dilarang untuk menyebarkan Islam. Setelah itu yang ikut berhijrah ke Habasyah dengan berita tadi ini di sana negeri baik. Seperti yang dikatakan oleh Nabi. Tidak ada kita susah di sana, bebas melakukan ibadah. Walaupun mereka bukan muslim. Dapat berita itu, maka hijrah yang kedua kali ke Habasyah. Di tahun ke-5 itu sendiri, akhir tahun ke-5, 100 orang jumlahnya. Jadi hanya belasan, hijrah kedua sudah 100. Dengan anak-anak dan perempuan. Karena sudah ada di situ 12 orang perempuan. Ya, 82 laki-laki, kemudian genap 100 dengan anak-anak. Yang berhijrah kedua. Ke negeri Habasyah. Inilah termasuk orangnya. Hijrah ke negeri Habasyah. Itu di tahun ke-5 akhir. Di tahun ke-6, alhamdulillah Islam terbantukan sedikit dengan maksudnya Islam Hamzah ibn Abdul Muttalib. Masuk Islam Hamzah, maka sahabat yang tidak hijrah ke Habasyah sudah bisa melaksanakan Islam. Karena adanya orang-orang yang pemberani masuk Islam. Di tahun ke-6, juga di tahun ke-6 itu setelah Islamnya Hamzah, masuklah Islam Umar ibn Khattab. Iya, yang ceritanya tentunya dimaklumi bagaimana sebab Islamnya yang hampir dibunuh oleh Hamzah. Yang dia pergi ke rumah Nabi mau membunuh Nabi, cuman ada yang menegurnya, ya, bahwa di sana ada orang di rumahmu, kamu urus Nabi, orang di rumahmu masuk Islam, kamu tidak tahu. Dia tanya, siapa itu? Saudarimu, adikmu. Sama suaminya masuk Islam. Akhirnya dia pulang kembali. Di sana dia siksa adiknya perempuan sama suaminya. Tapi mereka tidak mau keluar dari Islam. Jadi dia penasaran. Kan Umar itu adalah orang yang pintar baca dan pintar menulis.
dia lihatlah apa yang dibaca oleh adiknya, surat Toha. Surat Toha. Dibacakan oleh adiknya, karena Umar minta baca, adiknya bilang, ini enggak halal untukmu, kamu najis. Keras juga sedikit. Iya, kamu najis. Akhirnya coba bacakan kepada saya. Adanya bacakan awal-awal surat Toha, dia langsung bilang, ma ahsan hadal kalam, indah sekali ini ucapan. Langsung dia bilang, tunjukkan saya Muhammad. Dia tidak masuk Islam di situ, tapi dia langsung bilang, tunjukkan saya Muhammad. Takut-takut juga. Tapi dikasih tahu bahwa Muhammad lagi ada di sana, di rumah sana, mengajarkan sahabatnya tentang Islam. Dia ke sana, ketuk pintu. Ini tahun ke-6, akhir tahun ke-6, tahun ke-7 Islam kuat. Iya, ketuk pintu dengan keras. Ditanya, dilihat, diintip oleh sahabat, katakan Umar. Kata Hamzah, buka saja. Kalau dia macam-macam, kita bunuh dengan pedang. Ini Hamzah ini. Gelarnya Asadullah. Singanya Allah. Dan Asadu Rasulillah. Jadi Hamzah bilang, buka saja pintunya. Kalau dia menginginkan Islam, ya kita terima. Tapi kalau dia menginginkan yang lain, karena dia bawa pedang. Siang-siang. Iya. Kalau dia menginginkan yang lain, kita bunuh dengan pedangnya. Wah, Masya Allah. Iya. Dibukakan. Dia masuk. Rasulullah lebih pemberani daripada Hamzah. Iya. Dia masuk. Rasulullah cekik. Mau apa kamu kesini? Bahasa kitanya itu. Cekik begini pakaiannya. Ternyata dia bilang, saya mau Islam. Dilepas, selesai. Disitulah jayanya Islam. Sampai tahun ke-10, meninggal Abu Thalib, meninggal istrinya. Disitulah Nabi tidak bisa berdakwah. Sampai Nabi bersabar 3 tahun kemudian, baru diperintahkan hijrah ke Madinah. Ketemunya di sini. Inilah cerita ini. Nabi di tahun ke-13 kenabian, akhir diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Maka seluruh sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah, ketika mendengarkan berita itu bahwa Nabi sudah diizinkan untuk hijrah ke Madinah, karena di 3 tahun terakhir itu, 11, 12, 13, Nabi ketika musim haji menawarkan dirinya di suku-suku Arab. Siapa yang mau tanggung saya ke kampung? Siapa yang mau bawa saya ke kampung? Iya, maka termasuk yang menawarkan, alhamdulillah, di tahun ke-13 haji mereka, iya, maka mereka menawarkan Nabi, kami siap untuk menerimamu di Madinah. Di Madinah, akhirnya Nabi hijrah ke Madinah. Di sinilah Amir ibn Rabi'ah ibn Malik al-Anzi kembali dari Habasyah ke Madinah. Kembali dari Habasyah ke Madinah. Kemudian setelah Nabi meninggal, belum masih hidup lagi setelahnya, dan belum meninggal pada tahun 32 Hijriah. Iya, itu 22 tahun setelah Nabi meninggal. 22 tahun setelah Nabi meninggal. Ini orang ini. Makanya jangan heran kenapa beliau menyaksikan seluruh perang bersama Nabi. Karena dia adalah orang yang awal-awal masuk Islam. Orang yang awal-awal masuk Islam. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi terlalu keluar dari pembahasan itu ya. Terlalu panjang. Tapi memang kita pelajaran di kitab ini menyebutkan biografi perawi yang belum pernah kita dapat, setiap ada lewat. Ya minimal hati kita lembut sedikit dengan mendengar kisah perjuangan sahabat dulu. Adapun fikih hadits terkait dengan kiblat ini, sepakat para ulama rahimahumullah ya, menghadap, itu kurang huruf juga ya. Sepakat para ulama menghadap kiblat adalah termasuk syarat sahnya sholat. Menghadap kiblat adalah termasuk syarat sahnya sholat. Ini tidak ada silang pendapat. Kita tidak berdalil dengan hadits tadi. Hadits tadi dhaif. Hadits tadi dhaif secara derajat. Cuman makanya sebenarnya seandainya belum berdalil dengan hadits lain lebih bagus. Yang lebih sahih di Bukhari Muslim tentang orang yang datang masuk masjid, sholat, sampai Nabi suruh ulang sholatnya 3 kali.
Di antara yang diajarkan oleh Nabi kepadanya, ketika dia sudah menyerah dan minta diajarkan solat, maka Nabi katakan padanya, idza kumta ila sholati fasbigil wudu. Kalau kamu berdiri mau melaksanakan solat, sempurnakan dulu wudumu. Tsumastaqbilil kiblat. Kemudian hadaplah ke kiblat. Ini sudah cukup. Kalau secara dalil terkait dengan wajibnya bahwa menghadap kiblat adalah syarat sahnya solat. Bahkan lebih dari itu, ini perintah Quran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Ya, karena awal solat itu tidak menghadap ke Ka'bah, tapi menghadap ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu turun perubahan kiblat dengan turunnya ayat ini dalam surat Al-Baqarah, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Arahkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada, arahkan wajah kalian ke arahnya. Itu sudah cukup sebagai dalil Quran. Makanya sepakat para ulama, menghadap kiblat termasuk syarat sahnya solat. Ini fikih pertama. Fikih kedua, siapa yang solat? Itu kan tadi ada selain kiblat ternyata. Tadinya solat tidak menghadap kiblat, selain kiblat mereka. Tapi siang tinggi matahari mereka sadar ternyata tidak ke arah kiblat. Makanya muncul fikih kedua yang disinggung. Siapa yang solat pada selain arah kiblat setelah bersungguh-sungguh mencarinya, maka solatnya sah, tidak wajib dia ulang solatnya. Tidak ada orang sudah cari ini kiblat, sudah sungguh-sungguh dia cari. Akhirnya dia bangun apa yang dia dapat itu dan dia solat. Ternyata setelah solat selesai, baru dia sadar, dia tahu bahwa ternyata arah kiblat bukan ke situ. Solatnya sah. Ini kalau dapat setelah, adapun dapat di tengah, tentunya kita langsung mengarah ke kiblat. Kalau dapat di tengah, kita langsung mengarah ke kiblat. Ini fikih kedua dalam hadis ini, masalah kiblat. Masih ada hadis-hadis setelahnya lagi, insya Allah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Karena masih ada beberapa hadis ini, masalah sholat sunnah, sholat wajib dalam kiblat. Insya Allah kita ambil lagi di pertemuan kita berikutnya, di hadis yang setelahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ada dulu baru masuk di tanya jawab. Bismillah, kita lihat sini ada pertanyaan, Masya Allah. Ini huruf besar, urgent. Mau masuk rawat darurat ini. Karena mau pergi berangkat haji insya Allah. Masya Allah, yassarallah. Larangan ketika ihram untuk perempuan tidak boleh bercadar dan tidak memakai kaos tangan. Batasan tangan di sini untuk perempuan, apakah punggung tangan termasuk aurat? Jika termasuk aurat, bagaimana ketika mengangkat tangan ketika tawaf pada saat di depan Hajar Aswad? Ya, ini sebenarnya jalan keluarnya bisa, punggung tangan kan aurat bagi perempuan. Iya, kalau masalah tangan kan bisa diangkat di dalam jilbab. Jadi seorang perempuan yang tawaf kan yang tidak boleh adalah pakai cadar yang dijahit untuk cadar. Tapi kalau dia tutup pakai kain lain yang dia julurkan dari atas ke bawah, bukan cadar, tapi kain tipis yang lain, kan boleh. Boleh dia menutup bahkan mukanya saat tawaf dengan selain cadar. Boleh dia tutup pakai jilbabnya, dibolehkan. Masalah tangan kan boleh dia angkat tangan tanpa keluar dari jilbab. Jadi tidak harus itu tangannya diangkat ke atas. Karena yang diinginkan adalah berisyarat ke Hajar Aswad. Kita berisyarat menyalaminya dari jauh. Menyalaminya dari jauh. Jadi tidak harus diangkat tinggi. Cukup diangkat, kita menyalaminya diangkat. Kita baca Allahu Akbar, itu sudah cukup. Berarti kan di dalam jilbab.
Di dalam jilbab saja kita mengangkatnya. Ini jalan keluarnya gampang sekali. Dan kalaupun kita keluar tangannya, ya, saat mengangkat untuk menyalami Hajar Aswad, maka tentunya dimaafkan. Tentunya dimaafkan di situ. Karena tawaf tentunya berbeda hukumnya dengan sholat. Karena dari sisi bisa berbicara. Iya, itu berbeda hukumnya. Ya, banyak hal yang dibedakan hukum di seputar Ka'bah. Disebabkan karena ya banyak masalah di saat tawaf. Ya, saat tawaf. Ya, sehingga seorang dimaafkan hal tersebut, tidak ada masalah. Hanya saja kalau berhati-hati, kita berisyarat dengan tangan di bawah jilbab, itu lebih bagus. Kan dah harus diangkat. Barakallahu fikum. Batasan aurat perempuan dengan perempuan ketika telah berihram. Misalkan di dalam kamar. Aurat perempuan dengan perempuan itu sama dengan auratnya laki-laki sesama laki-laki. Tidak ada bedanya. Aurat perempuan dengan perempuan sama dengan auratnya laki-laki sesama laki-laki. Yaitu dari pusar sampai lutut. Walaupun perempuan jangan tongki, pakai sarung saja ke bawah kan. Tidak enak tong. Walaupun sesama perempuan. Tapi kalau kita berbicara aurat, maka aurat perempuan sesama perempuan adalah sama dengan auratnya laki-laki sesama laki-laki. Sama hukumnya. Makanya dia misalnya kalau menyusui anaknya, dia susui anaknya misalnya di atas, di JF. Sesama perempuan. Tidak ada masalah kalau kelihatan. Ya, karena itu bukan aurat sesama perempuan. Itu bukan aurat sesama perempuan. Saat berihram juga seperti itu. Yang penting sesama perempuan auratnya sama dengan laki-laki. Auratnya sama dengan laki-laki. Wallahu alam. Di sini sama, ini pertanyaan lanjutannya, apakah harus berpakaian lengkap memakai kerudung dan kaos kaki? Tidak. Itu hanya ketika di keluar rumah. Ketika keluar rumah. Karena hijab seorang perempuan itu ada dua. Hijab ketika di rumah, hijab ketika keluar rumah. Hijab ketika di rumah adalah tembok rumahnya, pagar rumahnya. Kalau dia punya pagar rumah, maka hijabnya adalah pagar rumahnya. Ketika tidak punya pagar, maka hijabnya adalah tembok rumahnya. Jadi dalam rumah, itulah hijabnya. Tidak perlu pakai cadar atau jilbab. Kalau dalam rumah. Karena itulah hijabnya. Ketika keluar rumah, maka hijabnya itulah yang kita kenal. Ya, yang dijulurkan dari atas kepala hingga ke bawah. Itu kalau keluar rumah. Itu tidak ada perbedaan di tanah haram atau di luar tanah haram. Bagaimana jika seorang akhwat sholat menggunakan sarung? Tidak masalah. Yang penting ada kerudungnya kan begitu. Yang masalah kalau dia sholat menggunakan sarung seperti pekan lalu. Sarung saja. Tidak ada pakaian lain. Ya, artinya kalau tadi saja berbicara tentang masalah daster misalnya dia pakai. Kalau panjang tidak masalah walaupun tidak bersarung. Yang penting ada kerudungnya. Karena harus menutup kepala. Harus menutup kepala. Jadi boleh dia bersarung, yang penting ada kerudung di atas. Ya, ada kerudungnya, ada mukenanya misalnya di atas. Bagaimana hukum mendengarkan cerita kerabat kita yang mengeluh tentang permasalahannya terhadap orang lain? Apakah termasuk ghibah? Iya. Ya, ghibah itu kan definisinya dzikruka akhoka fima yakrah. Kamu menyebut saudaramu pada apa yang dia tidak suka. Kalau itu memang yang dia keluhkan itu tidak suka, ya itu ghibah. Dengan syarat bukan untuk meminta nasihat. Karena kalau kita menyebutkan orang untuk meminta nasihat, apa sikap saya, itu bukan ghibah. Ya, karena ghibah itu akan keluar dari ghibah kalau kita lagi di pengadilan.
Memang yang diceritakan aibnya, tapi kan butuh saksi. Nah, itu dimaafkan. Kita lagi minta fatwa di hadapan mufti. Kita ceritakan ini ada begini. Teman saya, dia begini, saudara saya. Dia bertanya hukumnya gimana atau apa sikap saya. Ini masalah ini apa jalan keluarnya. Kalau untuk itu bukan ghibah. Itu tidak masuk dalam ghibah. Iya, wallahu alam. Apa ini? Ustadz, sunnahnya memotong rambut kemaluan mungkin ya. Sunnahnya memotong rambut kemaluan dipotong habis atau dipendekkan saja. Dari kita sih saja. Mau dipotong habis atau pendek, mana saja. Yang jelas potong. Iya. Itu fitrahnya. Iya. Kalau mau licin enggak apa-apa, mau pendek juga enggak apa-apa. Dibolehkan. Iya. Itu sunan fitrah ya. Sunan fitrah. Perkara yang dianjurkan. Ya, bahkan tidak boleh lebih dari 40 hari. Jadi paling tinggi itu dibiarkan ya 40 hari. Paling tinggi. Kalau sudah 40 hari harus dipotong. Kalau dipotong setiap Jumat, nah itu lebih bagus. Apalagi orang yang punya istri, tentunya jangan dibiarkan panjang. Iya, kasihan istri. Demikian pula orang yang punya suami, jangan dibiarkan panjang. Kasihan suaminya. Ya, setengah mati cari hutang ya. Iya. Jadi disunahkan untuk dipotong. Apa hukum memakan kepiting? Hah? Apa masalahnya nih? Iya. Apa masalahnya kepiting? Halal. Iya. Selama kepitingnya adalah bukan kepiting yang membahayakan, halal. Kan ada juga jenis kepiting dimakan orang bisa terracun. Iya. Tapi selama kepiting itu adalah kepiting yang tidak membahayakan, alhamdulillah itu hal yang mubah. Apakah membatalkan sholat jika menahan kentut atau buang air kecil atau buang air besar? Dan juga apakah termasuk pelanggaran RBA? Jangan kita hanya main. Kalau pelanggaran RBA itu jangan di majelis umum. Bikin malu-malu. Kalian mau bongkar aib? Iya. Jangan minta-minta saya pengajar RBA. Iya. Kalau bertanya di begini, yang umum saja. Jangan dapur tak dibongkar. Iya. Kasihan. Di sini, apakah membatalkan sholat jika menahan kentut? Atau buang air kecil atau air besar? Tergantung. Jika dengan menahan air kecil, air besar atau kentut itu, dia masih tetap khusyuk di dalam sholatnya, tetap tahu apa yang dia baca, apa yang dia lakukan, maka tidak batal. Tapi dengan menahan kentut, dia tidak tahu Al-Fatihah sudah atau belum. Tapi karena RBA akan keluar kalau masbuk, akhirnya terus saja deh. Allah maafkan ini, yang penting saya tidak keluar dari RBA. Itu kan masalah, tidak boleh. Lebih baik melanggar RBA daripada melanggar Allah. Antum paham sih? Paling di RBA dimarahi sama saya, diomelin. Tidak ada neraka, tidak ada. Iya, paling tahan omelan. Paling dikeluarkan, nanti kalau memang orangnya rajin belajar, dikasih masuk lagi. Kan begitu. Itu ringan. Jadi lebih baik, iya, tempuh yang ringan daripada yang berat. Jangan melanggar haknya Allah gara-gara haknya manusia.
Tidak boleh orang seperti itu. Wallahu alam. Bagaimana hukum sholat? Orang baru selesai berhadat dalam kurung kentut. Kemudian berwudu, lalu dia sholat. Kentut, ya kentut. Baru selesai kentut langsung berwudu. Kentut kan tidak wajib dicuci. Kecuali ada tacit aki sedikit. Iya. Ada yang keluar sedikit baru. Kalau hanya kentut saja, kentut itu sucinya dengan berwudu. Tidak perlu mencuci lubang pantat, mohon maaf. Itu kentut. Jadi kalau dia langsung habis kentut, langsung berwudu, kemudian sholat, tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah dengan sholatnya. Cuman ada lanjutannya lagi. Tapi dalam sholat, dia mau buang angin lagi. Terus dia tahan sampai selesai sholat. Pertanyaannya, bagaimana hukum sholatnya itu Ustaz? Sama dengan tadi. Iya. Terus juga perlu kita lihat, apakah dia ini orangnya sudah berpenyakit? Maksudnya sedikit-sedikit kentut. Sedikit-sedikit kentut. Itu juga perlu dilihat. Kalau itu sudah menjadi penyakitnya, maka cukup berwudu setiap awal sholat. Kalau nanti di tengah sholat dia kentut, lanjut saja. Jangan sampai juga itu sudah masuk di was-was. Seperti yang dikatakan oleh Nabi. Setan itu kalau sudah komat, datang. Dia akan mengurut-ngurut perut kita. Apalagi memang kita adalah orang yang was-was tinggi. Dia akan mengurut perut. Dia akan meniup, mohon maaf, lubang pantat. Sehingga orang yang sholat ini, kayaknya ada yang keluar. Ada angin. Ternyata tiupannya setan. Nah, itu harus diperhatikan. Makanya Nabi bilang, la yang sorib hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Jangan dia keluar dari sholatnya sampai dia dengar suara. Kalau dengar maki suara, kentut maki itu. Atau tiba-tiba cium bau dan baunya itu kita kenal. Sudah, keluar dia maki bilang, belum. Padahal sudah kita cium baunya. Itu langsung. Itu yang dikatakan Nabi. Itu belum ditanya oleh orang yang dihayalkan. Kalau dia ada sesuatu yang keluar. Dihayalkan. Iya, diwaswaskan. Maka tidak usah keluar. Lanjut saja. Sampai nanti itu penyakit itu akan hilang sendiri. Karena setan suka ganggu orang yang was-was tinggi. Orang yang selalu naik asam lambungnya. Iya, suka berwas-was. Iya, ini yang perlu kita perhatikan. Apakah boleh mengganti puasa? Apakah boleh mengganti puasa Senin jika terhalang puasa saat hari Senin? Dan apakah menghabiskan makanan sahur karena takut mubadir termasuk halangan? Mengganti puasa Senin? Tidak. Iya. Kalau puasa yang berulang setiap pekan, itu tidak diganti. Kalau kita ada udur, ada undangan misalnya kita makan, maka tidak perlu dikodok. Tidak wajib dikodok. Iya, puasanya. Kemudian menghabiskan makanan termasuk halangan, maksudnya kita mau makan terus. Gitu ya. Maksudnya ini sudah adzan, tapi ini sayang ini, kepiting enak. Misalnya, sudah adzan ini, mubadir nanti. Akhirnya kita makan. Sama dengan yang saya bilang tadi, tidak boleh karena dirita kita melanggar ketentuan Allah. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Pokoknya kalau ada bertabrakan antara haknya Allah sama hak kita, hak saudara, hak orang lain, harus kita utamakan haknya Allah. Karena Nabi SAW isyaratkan dalam bab nadar. Nadar itu kan, kalau kita sudah bernadar, wajib kita penuhi. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi berkata, man nadhara ayya'asiyallaha fala ya'asih. Siapa yang bernadar, yang nadarnya itu dia akan bermaksiat kepada Allah, jangan dia maksiati Allah. Tidak boleh. Iya, dia memenuhi, melakukan nadarnya itu, wallahualam. Jelas, kalau untuk orang lain, itu untuk diri ya, untuk diri tak. Untuk orang lain, Allah subhanahu Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiati al-khaliq. Tidak boleh taat makhluk. Kalau itu membuat kita maksiat kepada pencipta kita. Tidak boleh. Apapun yang terjadi,
Tidak boleh kita taat makhluk kalau akan bermaksiat kepada penciptanya kita. Iya, wallahu alam. Saya pernah mendakwahi salah satu dari keluarga saya bahwa sunnahnya boleh, bahwa apa ini ya, bolehnya mandi dalam keadaan berniat untuk berwudu. Tapi dia mengatakan tidak boleh karena wudu ada tata caranya. Bagaimana menyikapinya hal ini, Ustadz? Ya enggak apa-apa, ini kan hal yang ya bukan hal yang prinsip, enggak usah disikapi. Kalau dia bilang enggak boleh kan ada tata caranya, enggak apa-apa, itu sisi pandangan namanya. Karena memang wudu ada caranya. Tapi karena mandi itu sudah mencuci semua yang dicuci, bahkan ya lebih dari itu, maka kita berdalil dengan hadits innamal amalu bin niat. Boleh orang mandi dengan niat langsung wudu, enggak masalah. Dibolehkan berdalil dengan hadits innamal amalu bin niat. Tapi kalau keluarga tak bilang ya ada tata cara khususnya, enggak apa-apa juga hal tersebut, kan itu asal. Asalnya wudu dengan cara wudu. Tapi kalau kita mandi dengan niat wudu, sah. Kita mandi dengan niat wudu, sah. Jadi kita tidak usah memperbesar masalah itu. Wallahu a'lam. Apakah berdosa Ustadz jika kita melihat aurat sesama perempuan? Dan apakah berdosa jika melihat aurat laki-laki? Karena sekarang banyak laki-laki yang memakai celana sangat pendek. Sesama perempuan tentunya tadi butuh ditahu yang dia lihat apanya begitu. Kalau yang dia lihat di atas pusar, di bawah lutut, kan bukan aurat sesama perempuan. Ya, jadi ketika itu ditanyakan, enggak masalah. Tapi maksudnya adalah melihat antara pusar dan lutut, maka tidak boleh. Berdosa melihatnya. Berdosa melihatnya, apalagi aurat beratnya, yaitu di bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan dan bagian belakang. Adapun auratnya laki-laki, tentunya tidak boleh. Iya, kita perempuan, jangankan auratnya, memandang laki-laki kan tidak boleh, walaupun bukan aurat. Jangan sampai nanti sebentar, ya para akhwat dan ummahat turun ke bawah, tidak apa-apa dilihat ikhwah. Yang penting bukan auratnya, bukan di antara pusar dan lutut. Bukan, bedakan itu masalah lain. Kalau laki-laki, kalau perempuan dianjurkan untuk tundukkan pandangan. Walaupun rambutnya yang dilihat. Tidak boleh sebagaimana laki-laki juga seperti itu. Iya, tidak boleh kita melihat auratnya laki-laki. Ya, yang bukan auratnya saja laki-laki kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan. Wallahu a'lam. Jika sebuah hadits itu dhaif, lantas mengapa diambil fikih darinya Ustadz? Tidak, jangan salah paham. Jadi hadits dhaif itu disampaikan oleh para ulama kita untuk mengisyaratkan ada yang berpendapat dengan hadits itu. Kemudian kalau kita mengambil fikih yang mirip dengan kandungan hadits, bukan karena hadits itu. Saya sudah isyaratkan tadi kan, masalah menghadap kiblat. Penulis bawakan hadits dhaif. Hadits dhaif. Tapi kita mengatakan, ini hadits menunjukkan fikihnya bahwa menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat. Tapi kita pakai dalil lain. Kita sebutkanlah Quran, kita sebutkanlah hadits Bukhari, Muslim. Jadi fikih yang terkandung dalam hadits, cuma kita tidak berdalil dengan hadits itu. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri, beliau dalam masalah hadits dhaif, beliau berkata hadits dhaif itu dibuang. Tapi kenapa dimasukkan? Di Bulughul Maram ini ada hadits palsu. Kenapa dimasukkan? Ada yang berdalil dengannya. Sehingga butuh dijelaskan kalau hukumnya bertentangan dengan dalil itu, disebutkanlah seperti tadi. Seperti tadi, masalah aurat perempuan tadi. Telapak kaki bukan aurat. Kan belum sebutkan, tapi ada yang berdalil dengan hadits tadi. Sehingga kita dibawakan itu hadits untuk menjelaskan ini dhaif. Yang benarnya telapak kaki aurat. Hadits yang dipakai yang mengatakan bukan dhaif. Itu tujuannya. Barakallahu fikum.
Kenapa lagi ada ini? Apa hukum makan kepiting? Ada apa ini dengan kepiting? Kenapa banyak yang bertanya? Ada yang fatwakan haram? Atau bagaimana? Iya. Apakah pakaian yang terkena madi wajib diganti sebelum sholat atau cukup dipercikan air saja? Bisa dipercikan air saja atau dicuci yang kena najis. Jadi kalau najis itu ditahu di mana, kita cuci saja itu yang kena. Tapi kalau kita orangnya adalah maddaan, orang yang berpenyakit maddaan, maksudnya bukan berpenyakit sebenarnya, orang yang gampang naik syahwatnya dan sering keluar madinya, maka cukup dipercikan. Cukup dipercikan. Kalau itu memberatkannya. Wallahualam. Ustadz, pertanyaan terakhir ini ya. Sebenarnya akan diprotes juga kalau terakhir ini. Sampai jam 8 ya. Terlalu lama kayaknya itu. Nanti sudah ada bagian setan sedikit. Izin bertanya Ustadz, ini terakhir. Mengenai membasuh wajah saat wudhu. Pernah mendengar pertanyaan bahwa apabila kita mengambil air wudhu di telapak tangan yang akan digunakan untuk membasuh wajah, tetapi kita buang air yang di telapak tangan itu, baru kemudian kita pakai untuk ke wajah. Maka itu bukan dikatakan membasuh, tapi itu namanya mengusap. Maka wudhunya kita jadi tidak sah. Karena namanya membasuh itu harus ada air yang mengalir di wajah. Apakah benar demikian Ustadz? Jangan begini saja. Dalam wudhu, itu dalam berwudhu, itu semua wajib dicuci. Wajib dicuci, yaitu ada airnya. Kecuali kepala, dan kecuali kita sedang pakai sepatu atau kaos kaki. Itu baru boleh diusap. Jadi selain itu harus dicuci. Harus dicuci. Kepala diusap. Artinya kita cuma basahi tangan, baru kita usap dengan. Selain itu dicuci. Harus ada air. Harus ada air yang kita pakai untuk mencucinya. Iya, tidak boleh hanya diusap. Iya, kapan hanya diusap dengan sisa air, maka itu nanti tidak sah. Betul yang dikatakan. Tidak sah. Jadi mau dibasuh ataupun dicuci, yang penting ada air. Yang penting ada air tadi. Dan itu sebenarnya kembali ke uruf. Apakah di uruf kebiasaan itu dianggap mencuci atau mengusap? Itu kembali di uruf. Kalau dengan perbuatan kita tadi itu, di kebiasaan orang mereka akan anggap mengusap, maka itu tidak masuk dalam mencuci. Tidak masuk dalam mencuci. Jadi harus kita ulang wudhunya. Karena yang dicuci wajib dicuci, yang diusap adalah wajib diusap. Itu dalam berwudhu. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita ambil lagi di pertemuan kita yang akan datang. Subhanak hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.